Masih bingung konfigurasi VLSM di perangkat Cisco? Pada video kali ini, kita akan belajar membangun jaringan VLSM dari nol dan melakukan konfigurasi untuk semua perangkat jaringan. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Di video sebelumnya, kita sudah belajar dasar VLSM atau Variable Length Subnet Mask yang ada di perangkat Cisco. Video ini adalah skenario ketiga di mana kita memiliki network address 172.169.60/24. Dengan kebutuhan, pada jaringan ES1 membutuhkan 19 host, pada jaringan ES2 membutuhkan 23 host, pada jaringan WS1 membutuhkan 11 host, pada jaringan WS2 membutuhkan 7 host, dan pada jaringan router membutuhkan 2 host. Pertama-tama, kita akan mengurutkan jaringan mulai dari host terbanyak. Dalam lab ini, jaringan ES1 ada di urutan pertama. Kemudian jaringan ES2 ada di urutan kedua. Lalu jaringan WS1 ada di urutan ketiga. Kemudian jaringan WS2 ada di urutan keempat. Dan yang terakhir jaringan router. Pada lab ini kita akan melakukan konfigurasi pada semua perangkat jaringan. Kita akan melengkapi terlebih dahulu tabel pengalamatan. Silakan kalian lengkapi tabel pengalamatan dengan melakukan kalkulasi pada website subnet kalkulator yang ada di www.kalkulator.net. Di video sebelumnya juga saya sudah mengajarkan bagaimana caranya kita melakukan kalkulasi untuk pembagian subnet. Berikut hasil kalkulasi yang sudah saya lengkapi di tabel pengalamatan. Jika sudah, selanjutnya kita akan mulai melakukan konfigurasi. Buka perangkat router IS, lalu jalankan perintah untuk melihat ringkasan status interface dan alamat IP. Ketik show IP interface brief. Kita akan menemukan informasi bahwa interface gigabit Ethernet 0/0, 0/1 dan interface serial belum dilakukan konfigurasi atau masih belum sesuai dengan tabel pengalamatan yang sudah kita tetapkan. Silakan kalian masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu berikan alamat IP 172.169.671 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu aktifkan interface. Kemudian masuk ke gigabit Ethernet 0/1. Lalu berikan alamat IP 172.169.6733 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu aktifkan interface. Masuk ke interface serial 0/0/0. Lalu berikan alamat IP 172.169.6797 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu aktifkan interface. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada perangkat router IS. Selanjutnya, buka perangkat router WES. Lalu jalankan perintah untuk melihat ringkasan status interface dan alamat IP. Ketik show IP interface brief. Kita akan menemukan informasi bahwa interface gigabit Ethernet 0/0, 0/1 dan interface serial belum dikonfigurasi atau masih belum sesuai dengan tabel pengalamatan yang sudah kita lengkapi. Silakan kalian masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu berikan alamat IP 172.169.6765 dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu aktifkan interface. Kemudian masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu berikan alamat IP 172.169.6781 dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu aktifkan interface. Masuk ke interface serial 0/0/0. Lalu berikan alamat IP 172.169.6798 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu aktifkan interface. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada perangkat router WES. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat switch ES1.
Buka perangkat switch ES1. Silakan kalian masuk ke interface VLAN 1. Lalu berikan alamat IP 172.196.72 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu aktifkan interface. Kemudian kalian juga lakukan konfigurasi default gateway menggunakan alamat IP 172.196.71. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat switch ES2. Buka perangkat switch ES2. Silakan kalian masuk ke interface VLAN 1. Lalu berikan alamat IP 172.196.734 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu aktifkan interface. Kemudian kalian juga lakukan konfigurasi default gateway menggunakan alamat IP 172.196.733. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat switch WS1. Buka perangkat switch WS1. Silakan kalian masuk ke interface VLAN 1. Lalu berikan alamat IP 172.196.766 dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu aktifkan interface. Kemudian kalian juga lakukan konfigurasi default gateway menggunakan alamat IP 172.196.765. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat switch WS2. Buka perangkat switch WS2. Silakan kalian masuk ke interface VLAN 1. Lalu berikan alamat IP 172.196.782 dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu aktifkan interface. Kemudian kalian juga lakukan konfigurasi default gateway menggunakan alamat IP 172.196.781. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat PC E1. Buka perangkat PC E1, lalu masuk ke desktop, kemudian pilih IP configuration. Pada bagian IP address, isi alamat IP 172.196.730, subnet mask 255.255.255.224, dan default gateway 172.196.71. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat PC E2. Buka perangkat PC E2, lalu masuk ke desktop. Kemudian pilih IP configuration. Pada bagian IP address, isi alamat IP 172.196.762, subnet 255.255.255.224, dan default gateway 172.196.733. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi perangkat PC W1. Buka perangkat PC W1, lalu masuk ke desktop, kemudian pilih IP configuration. Pada bagian IP address, isi alamat IP 172.196.778, subnet 255.255.255.240, dan default gateway 172.196.765. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat PC W2. Buka perangkat PC W2, lalu masuk ke desktop, kemudian pilih IP configuration. Pada bagian IP address, isi alamat IP 172.196.794, subnet 255.255.255.240, dengan default gateway 172.196.781. Pada tahap ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada semua perangkat dan sudah mendapatkan nilai 100%. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi di semua jaringan. Dari perangkat PC E1 lakukan ping ke perangkat router IS, interface gigabit Ethernet 0/0.
Kemudian ping ke perangkat router is interface gigabit 0/1. Lalu ping ke perangkat router is interface serial 0/0/0. Silakan kalian melakukan pengujian ke semua perangkat jaringan yang ada di lab ini. Jika kalian berhasil melakukan pengujian ke seluruh perangkat yang ada di lab ini, maka selamat. Jaringan yang kalian konfigurasi sudah berhasil terkoneksi dengan baik. Demikian untuk video kali ini, belajar membangun jaringan VLSM dari nol. Pada video berikutnya, kita akan belajar melakukan konfigurasi SSH dan secure password. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.